Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أجمعين أما بعد فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما Bapak Ibu, saudara-saudari hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Raya Al-Jabbar rahimakumullah. Segala puji dan syukur seraya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh ini kita kembali bersama-sama di tempat yang mulia ini, di masjid yang istimewa, merupakan tempat termulia yang Allah anugerahkan kepada kita, dan kita bisa memakmurkannya melalui salat subuh berjamaah. Ini adalah suatu keberuntungan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, tiada kata terbaik yang kita panjatkan kecuali memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatannya. Dengan bersyukur semoga Allah senantiasa menambahkan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, segala aspek kehidupan kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Allah curahkan rahmat dan keberkahannya atas setiap aktivitas kita, setiap keadaan kita, setiap apa yang menjadi bagian kehidupan kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya akhir zaman. Hadirin jamaah
Salat subuh yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan dimulai dari malam Ramadan, di mana kita sudah melaksanakan salat Isya berjamaah. Dimulai dari salat Isya berjamaah, kita sudah mulai mendapatkan keistimewaan di bulan Ramadan ini. Kenapa demikian? Pada dasarnya di Ramadan, luar Ramadan, salat Isya secara berjamaah sama, yakni dicatat salat setengah malam, kan begitu? Dicatat salat setengah malam, tidak berhenti, terus menerus setengah malam salat. Kalau berjamaah, permasalahannya di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan tentu nilainya berbeda. Sebab Allah telah menghijrahkan pahala semua kebaikan saat kita berada di Ramadan. Sekali lagi, Allah telah menghijrahkan semua pahala kebaikan saat kita berada di bulan suci Ramadan. Bagaimana cara menghijrahkannya? Yang mubah bernilai sunnah dan sunnah bernilai wajib dan wajib 70 kali lipat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama setengah malamnya tapi kali 70 sedianya kan demikian. Berbeda dengan Ramadan. Beres salat Isya berjamaah, masuk salat tarawih berjamaah, bertambah keistimewaan kita. Ditambahkan oleh Allah keistimewaan kita di malam itu, di malam-malam Ramadan dengan salat tarawih berjamaah. Apa keistimewaannya? Kata Nabi, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa melaksanakan salat tarawih, bahasa Nabi qiyam Ramadan, salat tarawih bersama dengan imam, yakni berjamaah, namanya dengan imam ya berjamaah. Kemungkinan besarnya, kecuali ada yang marah dengan imam tapi dia sendiri, mungkin saja ada. Tapi lazimnya kalau bersama dengan imam berjamaah. Kita ini bersama dengan imam ya berjamaah. Ada imam, kita sebagai makmum, atau kita sebagai imam ada jamaah sebagai makmum. Hatta yang syarifah sampai dengan selesai, sampai beres. Maka jangan dulu pulang baru luar rakaat dan capek pulang kelamaan imamnya. Jangan. Baru 4 rakaat dah pulang ke rumah biar cepat Al-Ikhlas sama Inna Atoina. Dia masih panjang. Misalnya gitu. Padahal imam-imam di Al-Jabar itu kan pilihan. Ya. Pilihan imam-imamnya walaupun panjang juga. Nikmat rasanya ya, mengikutinya alhamdulillah. Penceramah malamnya ini pilihan. Para profesor, dokter, alhamdulillah kita bertambah wawasan, bertambah ilmu, insyaallah yang luar biasa dari guru-guru kita. Nah, hatta yang syarifah kata Nabi sampai selesai. Lalu apa jaminannya? Kutiba lahu qiyamul lail. Saat berjamaah salat tarawih sampai selesai dicatat kata Nabi dia seperti sholat semalam. Masya Allah, sudah semalam setengah kan? Datang subuh, beres sahur, bukannya tidur beres sahur, subuh kesiangan yang sunnah dikerjain, yang wajib ketinggalan gitu. Hati-hati, beres langsung berangkat ke masjid, sholat berjamaah subuh. Jangankan sholat berjamaah subuh, sebelumnya sholat dulu sunnah. Di situ sudah ada keistimewaan sunnah 2 rakaat qabla subuh. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya dan apa yang ada di dalamnya. Dan dapat keistimewaan tambahan plus ya, dari subuhnya. Datang salat subuh berjamaah dicatat salat semalam subuh. Setengah
setengah malam isya berjamaah, tambah Ramadan, qiyam Ramadan tarawih semalam suntuk, sholat subuh berjamaah semalam suntuk, dicatat malam itu sholat 2 malam setengah plus dapat dunia dan isinya nilainya. Masya Allah, istimewa kita kalau setiap malam begitu, khususnya di bulan Ramadan. Maka jangan ditinggalkan, bersiapkan diri. Keistimewaan itu akan meningkat saat kita melakukan satu hal yang diistimewakan oleh Nabi, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dalam Al-Quran. Apa itu? Memuliakan kedua orang tua. Jadi kajian kali ini dalam waktu yang singkat kita akan sedikit saja mengupas tentang bagaimana kita memuliakan orang tua untuk meraih semua keistimewaan itu. Sebab khawatir saat kita sudah meraih keistimewaan, tiba-tiba hilang kebaikannya gara-gara kita tidak baik dengan orang tua. Bukankah pernah kita mendapatkan riwayat informasi yang sampai jangan terima puasa dan semua amal ibadahnya di bulan Ramadan? Siapa di antaranya yang tidak saling memaafkan dan tidak meminta maaf terhadap kedua orang tuanya? Artinya yang bersengketa, yang berselisih, yang menyakiti kedua orang tuanya, yang tidak hidup damai dengan kedua orang tuanya, yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Khawatir kita masuk kategori yang itu. Berkaitan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, luar biasa. Dalam Al-Quran istilah yunahu jamak. Jamak itu banyak, banyak itu minimal 3. Jadi kalau disebutkan 3 saja minimal berarti sudah kategorinya banyak. Kalau banyak berarti itu betul-betul luar biasa. Allah ingin menginformasikan begitu dahsyatnya, maka diulang dengan pengulangan yang jamak, 3 minimal. Di antaranya setidaknya ada dalam surah Al-Baqarah, la ta'budu illallah wa bil walidayni ihsana. Di surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Dan tadi dibacakan di mukadimah surah Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Di sisi lain, begitu istimewanya bukan hanya sekedar disebutkan, bukan hanya sekedar disebutkan kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, tapi bahasa wabil walidayni ihsana selalu disandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti luar biasa. Disandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembah Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah kemudian orang tua. Kemudian sembah Allah, beribadah kepada Allah, jangan menyebutkannya. Berbuat baik kepada orang tua. Allah berpesan jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Disandingkan. Namanya disandingkan berarti kan luar biasa. Seperti halnya begitu istimewanya baginda Rasul. Allah menyandingkan namanya. Warfa'na laka dzikra, diangkat derajat Rasulullah SAW dengan menyandingkan namanya. Di mana di antaranya Allah menyandingkan nama dengan nama Rasulullah SAW? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Allah menyandingkan namanya yang istimewa, yang agung, Ismul Azam, dengan nama baginda Rasul Muhammad SAW. Dan berbuat baik kepada orang tua sudah disandingkan dengan perintah mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbuat baik kepada kedua orang tua adalah ibadah yang luar biasa. Kalau saja kita
Nah, setidak-tidaknya jangan pernah menyakiti. Bagusnya berbuat baik karena perintahnya demikian. Wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Seharusnya begitu. Tapi para ulama setidak-tidaknya jangan menyakitinya. Kalau tidak bisa berbuat baik, tidak bisa memberikan kebaikan, tidak bisa ngasih hadiah, tidak bisa ngasih kebanggaan, setidak-tidaknya jangan sakiti hatinya. Sebab kalau hati orang tua sudah tersakiti, maka Allah pun tersakiti. Baginda Rasul mengatakan dalam hal ini, ridwanullahi fi ridwal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Ridha Allah dalam ridha kedua orang tua dan kemurkaan Allah, bencinya Allah dalam kemurkaan dan benci orang tua. Allah sakit saat orang tua tersakiti. Hati-hati. Bahkan dalam sebagian riwayat dikatakan jelas dalam Al-Quran bahwa lapang dan sempitnya rezeki seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya. Dan sebenarnya dikatakan ada seseorang yang dilapangkan, seseorang yang disempitkan, baik itu rezekinya atau kehidupan lainnya, karena orang tua. Jadi ada hubungannya dengan orang tua. Seseorang bisa lapang hidupnya karena orang tua. Seseorang bisa sempit hidupnya karena orang tua. Kalau ada yang merasa sempit, susah, gundah, gelisah, galau. Nah, kalau ada, coba introspeksi. Jangan ada kata yang menyakiti orang tua, ada sikap yang menyakiti orang tua. Saat terdeteksi ada itu, segera meminta maaf kepada orang tua. Jadikan hilang rasa sakitnya itu. Maka mudah-mudahan Allah segera mengganti rasa susah itu, kesempitan itu, kegundahan, kebingungan, keresahan, kegalauan itu dengan kelapangan, dengan ketenangan, dengan ketentraman. Itu bisa berimbas dari orang tua. Wabil khusus, siapa yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Dan ini salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara termudah berbuat baik kepada orang tua. Di penghujung tadi yang dibacakan Al-Isra ya. 23 24. Doakan orang tua. Itu cara termudah berbuat baik. Bahkan boleh jadi tanpa disadari oleh orang tua. Harta tidak bisa ngasih, kedudukan tidak bisa, kebahagiaan, hadiah tidak bisa. Berikan satu hal yang paling mudah kita lakukan, doa. Apalagi orang tua yang jauh, doa. Doakan, itu adalah kebaikan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Siapa yang mendoakan orang tua wasi'an di hayatihi, maka akan diluaskan kehidupannya, dilapangkan kehidupannya. Dan siapa yang meninggalkan mendoakan orang tua, sederhana ini tapi luar biasa. Siapa yang meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, bagikan di ayat ini, maka disempitkan kehidupannya. Artinya jangan pernah tinggalkan doa untuk orang tua. Minimal beres sholat fardu. Kalau sehari semalam 5 kali ya minimal 5
kali mendoakan orang tua. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kalau kita doa sendiri. Jangan sendiri, doakan sendiri anak kaum muslimin muslimat, dan didomirnya dengan domir mutakallim ma'al ghair. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna, ada juga yang bilang wa liwalidina, warhamhuma atau warhamhum kama rabbayana shighara. Yang didomir. Saya lebih sering atau lebih senang menggunakan Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Tidak hum tapi huma tetap. Kenapa? Tak orang tua dua. Kan doa untuk semua orang sudah ada domirna nah wali walidayna, kedua orang tua kami. Setiap kami orang tua cuma dua, ibu dan bapak kan. Maka lebih cenderung saya menggunakan ini kalau doa kali jamaah. Allahumma ighfir lana wali walidayna, bukan wali walidina, sebab sudah ada nah dalam Al-Quran pun demikian ketika menyebutkan kum tetap saja wa bil walidayni ihsana, kepada kedua orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kalian sembah Allah, kalian kan jamaah. Allah memerintahkan banyak, tapi tetap saja wa bil walidayni, bukan wa bil walidina. Tapi itu pilihan. Itu pilihan bisa jamaah. Sendiri masih ada. Aman kalau Allah menghuni wali-walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan. Kalau ada pilihan antara ibu dan bapak, lalu kepada siapa kita harus lebih dahulu berbuat kebaikan? Rasulullah pernah ditanya tentang bagaimana berbuat baik kepada ibu dan bapak. Apa kata yang bertanya kepada Rasulullah? Ya Rasul, liman abidu, wahai Rasul, kepada siapa saya harus berbuat baik? Maksudnya siapa? Kata Nabi, ummak, ibumu. Sumakan ya Rasul. Kemudian siapa lagi? Ummak, ibumu. Sumakan ya Rasul. Kemudian siapa lagi? Ummak, ibumu. Sumaman, lalu siapa ya Rasul? Sumaman. 3 kali ibu disebut, kemudian ujungnya ada bapak disebut. Pada dasarnya kita harus berbuat baik kepada ibu dan bapak. Karena hakikatnya Allah mengatakan walidayni, kedua orang tua. Tapi memang ibu punya keistimewaan. Coba pandang dan lihat, perhatikan surah Luqman. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayhi. Nah, ayat ini yang menjadi inspirasi bagi para penulis lirik lagu drama disenandungkan ya, istimewaan ibu ada nasibiyah. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi. Melahirkan, menyusui, mengandung lagi. Tergantung berapa kali Pak. Silakan diulangi. Diulang. Tuh, wanita-wanita istimewa yang mulia dimuliakan diulang. Roma kemudian, hei manusia, karena tontonan hormati ibumu yang melahirkan. Ada
lebih cenderung ke arah ibu. Ummi, 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 ummi. Hampir jarang ketemu lagu bapak, jarang. Tapi ada, tenang, ada, tapi jarang. Sebab memang demikian. Ya. Kemuliaan ibu lebih, terima saja. Ya, kaum bapak terima, memang demikian, kita sudah berasal dari ibu. Kalau tidak ada ibu, tidak ada kita, terima saja Pak. Terima saja ayah, memang ibu kita memang mulia. Mereka lebih mulia daripada kita, para bapak. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah berikan istimewaannya berbeda. Tapi pada dasarnya keduanya adalah orang tua. Tidak ada perbedaan secara umum. Tidak ada perbedaan secara umum. Tetaplah berbuat baik. Itu mah kalau ada pilihan, tiba-tiba ibu nyuruh, bapak nyuruh, mana yang dahulu kita harus lakukan? Pilih siapa? Harus pilih yang mana? Maka pilih, kata ibu, nak beliin bawang. Taruh jual bapak. Jam, pemilikan udun. Beda. Bawangnya. Ibu mereka masak, bapak mereka rokok. Jam, memasarkan bawang. Bapak, jam, pemilikan udun. Nah, siapa yang dahulu kita pilih? Kalau tidak bisa bersama-sama, maka pilih. Kecuali kalau sama karunnya. Tempat belinya barengan, ya udahlah dua-duanya sekalian. Anak bawangnya mah, anak bawangnya, udah berangkat bareng dapat dua-duanya. Tapi kalau ternyata satu harus ke tempat A, yang satu ke tempat B, maka pilih yang A, pilih yang ibu dulu. Kerjakan dulu tugas dari ibu, beres itu baru kerjakan tugas dari bapak. Itu maksudnya, dahulukan. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan kesempurnaan ibadah kita, dimudahkan segala urusan kita, dihasilkan hajat-hajat kita, dijauhkan dari kesempitan, didekatkan dengan kelapangan, bahkan Allah berikan keluasan dalam urusan kita, dalam kehidupan kita, dengan kebaikan-kebaikan kita kepada kedua orang tua kita. Dan jaga kebaikan itu jangan sampai hilang. Setidaknya sekali lagi, kalau tidak bisa memberikan kebaikan, maka jangan menyakitinya. Jangan menyakitinya. Sekali orang tua tersakiti, Allah pun tersakiti. Sekali orang tua tidak ridho, Allah pun tidak ridho. Maka berhati-hatilah dengan orang tua. Kita yang sudah menjadi orang tua harus banyak lapang dada. Kita sebagai anak orang tua harus betul-betul menggapai keridhaan hati orang tua. Mudah-mudahan ada manfaat kuliah subuh pagi hari ini di waktu yang telah diberikan oleh DKM Masjid Daya Al-Jabal ini, dan insyaallah Allah memberikan waktu kepada kita untuk bersua di dalam kesempatan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai penutup, boleh Bapak Ibu ikuti doa yang saya panjatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma la na'lam min khairin ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan, wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma la na'lam min syarri ma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Jadikan kami yang diridhoi untuk menggapai ridho-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami menyakiti sampai kau pun tersedih.
dan sampai kami dapatkan murka-Nya, sampai Kau pun murka kepada kami ya Allah. Bimbing kami, jaga kami, hantarkan kami untuk senantiasa bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kami, dan jangan sampai kami terhantarkan untuk menyakiti. Jaga kami ya Allah, lindungi kami ya Allah. Anugerahkan kasih sayang kepada mereka, kedua orang tua kami. Mereka telah memilih kami, menjaga kami, maka jaga mereka ya Allah, muliakan mereka ya Allah di dunia yang paling ini sampai di akhirat yang kekal abadi nanti. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf dah yang kurang berkenan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.